Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah sebagai tutor kalian. Baiklah, untuk minggu kelima ini kita akan membahas evaluasi diri dan tarik makna sejarah, dinamika pemerintahan Soekarno-Soeharto dan reformasi. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Baiklah, untuk agenda kita di minggu kelima ini yaitu puncak dari eksplorasi sejarah kita. Saatnya menyajikan analisis kritis dan merefleksikan makna perjalanan bangsa bagi kehidupan kita saat ini. Baiklah, rangkaian kegiatan hari ini yang pertama tatap muka. Di tatap muka, presentasi pameran karya visual atau poster, kolasi digital, perbandingan era secara lisan di hadapan kelas. Dan yang kedua yaitu tutorial, diskusi interaktif untuk menarik makna kesejarahan dan menyajikan landasan pemikiran kritis masa kini. Yang ketiga yaitu refleksi. Pengisian jurnal refleksi mandiri sebagai asesmen proses atau assessment for learning atas pemahaman pribadi. Baiklah, kita akan mengingat kembali 3 era, dinamika politik, sosial, dan ekonomi dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi telah membentuk kerangka kehidupan sosial masyarakat Indonesia hari ini. Melalui pameran karya ini, mari kita lihat bagaimana Anda semua menerjemahkan perubahan drastis antara era tersebut dalam karya visual yang menggugah kesadaran. Nah, di tahap 1 ini yaitu pameran karya mini. Nah, menampilkan hasil kolaborasi dan riset mandiri dalam merestorasi dan menarasikan arsip foto sejarah Indonesia. Baiklah, di sini ada membagikan temuan Anda. Sampaikan cerita visual, jelaskan alasan di balik pemilihan arsip foto dan proses editing yang kelompok Anda lakukan. Kedua, jelaskan perbandingan era. Jabarkan perbedaan mencolok dari aspek politik atau ekonomi dari pemerintahan yang Anda analisis. Dan ketiga, yaitu bagikan hasil wawancara. Ceritakan insting berharga dari narasumber atau keluarga dan tetangga yang mengalami langsung masa transisi tersebut. Nah, fokus penilaian presentasi yang pertama, akurasi konsep sejarah. Ketepatan dalam menjelaskan dinamika pemerintahan Soekarno-Soeharto dan era reformasi tanpa miskonsepsi kronologis. Yang kedua yaitu penalaran kritis, kemampuan kelompok mengaitkan peristiwa sejarah masa lalu dengan dampaknya yang masih terasa pada masyarakat saat ini. Yang ketiga yaitu kreativitas visual dan digital, komposisi editing, estetika, layout, dan kekuatan emosional dari kolasi poster digital yang dibuat. Sedangkan yang keempat yaitu kolaborasi dan etika, keterlibatan aktif setiap anggota dan kemampuan saling menghargai pendapat saat berdiskusi di ruang kelas. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tahap kedua yaitu menggali kebermaknaan. Nah, sejarah bukan sekedar hafalan tentang masa lampau, melainkan cerminan reflektif untuk mengambil keputusan bijak di masa kini. Di sini ada 3 epik dan 3 pelajaran. Yang pertama, di era Soekarno atau Orde Lama, fokus pada pembangunan identitas kebangsaan, semangat anti kolonialisme dan kemandirian bangsa di tengah instabilitas politik awal kemerdekaan. Yang kedua yaitu era Soeharto atau Orde Baru, mengedepankan stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan ekonomi atau revalita, berdampingan dengan pembatasan hak-hak sipil dan politik. Sedangkan yang ketiga yaitu di era reformasi, masa transisi perjuangan menegakkan demokrasi seutuhnya, desentralisasi kekuasaan dan kebebasan berekspresi pasca krisis moneter. Selanjutnya di sini ada sejarah sebagai landasan masa kini. Nah, di sini ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi politik dan sosial, yaitu menyadari betapa penting dan mahalnya nilai kebebasan berekspresi hari ini dengan mengingat sejarah
pembungkaman di masa Orde Baru. Hal ini menjadi landasan mengapa kita harus berpartisipasi aktif dan mengawasi jalanan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil. Sedangkan yang kedua yaitu dimensi ekonomi rakyat, yaitu memahami fenomena fluktuasi harga kebutuhan pokok dan inflasi saat ini, tidak lepas dari rentetan kejadian masa lalu. Melalui sejarah krisis moneter di tahun 1998, kita belajar pentingnya ketahanan ekonomi dan kewaspadaan finansial dalam tatanan masyarakat madani. Selanjutnya di sini ada dampak nyata pada realitas kita. Kebijakan negara di masa lalu secara langsung membentuk struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita saat ini. Kisah-kisah yang Anda kumpulkan dari orang tua seperti sulitnya antrian sembako di masa transisi atau hilangnya lapangan pekerjaan saat badai krisis ekonomi di tahun 1998 adalah bukti keterbatasan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, sejarah bukanlah teks mati di dalam modul. Ia adalah entitas yang hidup berdampingan dengan realitas profesi, karir, dan status ekonomi. Nah, Anda sebagai warga sipil hari ini. Di sini ada 4 rentang waktu refleksi kita di tahun 1945 sampai 1966. Nah, di situ di era Orde Lama, yaitu Orde Lama konsolidasi kemerdekaan, gejolak ideologi politik, inflasi tinggi, dan masa demokrasi terpimpin. Dan di tahun 1966 sampai 1992 di Orde Baru, stabilitas diutamakan, sentralisasi kuasa, pembangunan infrastruktur masif atau revalita, diakhiri krisis moneter. Dan di tahun 1998 sampai kini, reformasi, keterbukaan informasi, desentralisasi wilayah, tantangan korupsi baru, dan menguatkan institusi demokrasi. Dan di masa depan, arah bangsa selanjutnya sangat bergantung pada partisipasi Anda sebagai warga negara berpendidikan yang berkesadaran. Dan lanjut, di sini ada pertanyaan esensial menuju kesadaran diri. Sebelum Anda mulai menyusun jurnal refleksi mandiri, mari kita renungkan 3 pertanyaan mendasar ini. Tujuannya adalah mengambil esensi dari rentetan kejadian sejarah untuk mengubah paradigma berpikir kita ke arah yang lebih progresif. Di sini ada 3 detail pertanyaan refleksi. Yang pertama, pemahaman baru. Apa pemahaman atau fakta paling mengejutkan dan bermakna yang baru Anda sadari setelah membandingkan ketiga era pemerintah tersebut? Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Strategi belajar apa atau membaca mandiri, mengedit poster digital, diskusi kelas, atau wawancara keluarga yang paling berhasil membantu Anda memahami materi ini secara mendalam. Mengapa? Yang ketiga yaitu perubahan paradigma. Secara spesifik, bagaimana pembelajaran sejarah nasional ini mengubah cara pandangan pribadi Anda terhadap isu sosial dan politik yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu jurnal refleksi diri, mengevaluasi proses belajar personal dan merumuskan pandangan kritis sebagai masyarakat yang berdaya. Nah, selanjutnya menulis sejarah Anda sendiri. Tuangkan pikiran dengan jujur sebagai warga belajar program paket C yang tentunya telah memiliki berbagai pengalaman hidup dan latar profesi. Perspektif Anda sangatlah berharga dan untuk kaitkan teori dinamika sejarah yang baru dipelajari dengan realitas pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, atau mengalami keluarga Anda saat ini. Dalam jurnal ini, tidak ada jawaban yang salah. Yang kita harapkan hanyalah kejujuran berpikir dan kedalaman refleksi. Selanjutnya yaitu sasaran pemahaman kesejahteraan atau ilustrasi. Grafik ini merepresentasikan tujuan utama kurikulum sejarah kita. Fokus kita bukan sekedar menghafal tanggal 50%, melainkan mendorong Anda mencapai titik tertinggi, kemampuan
merefleksikan peristiwa historis untuk merespons kondisi masa kini. Belajar sejarah bukan sekedar untuk meratapi masa lalu, melainkan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, demi merancang masa depan yang lebih bermartabat. Nah, teman-teman, apakah ada temuan menarik dari hasil pameran atau kendala saat wawancara? Mari kita ulas bersama sebelum menutupi kegiatan ini. Mungkin teman-teman untuk minggu kelima ini mungkin sampai sini saja teman-teman. Buat teman-teman yang belum paham dengan penjelasan hari ini bisa WhatsApp saya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.